Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama Ibu Nisa Fahira. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini tentang elastisitas zat padat. Sebelumnya, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kan kalian melihat ada sebuah ketapel yang ditarik. Nah, yang ditarik itu talinya yang awalnya pendek menjadi lebih panjang. Kenapa tali tersebut bisa menjadi lebih panjang? Karena tali itu memiliki sifat elastisitas. Nah, lalu apakah elastisitas itu akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Coba kita perhatikan Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Lalu apakah hubungan antara ayat ini dengan materi kita? Jadi, pada ayat tersebut, pada dasarnya Allah itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit yang begitu tinggi. Dia menempatkan keadilan agar manusia tidak melampaui batas. Nah, seperti materi yang akan kita pelajari, salah satunya itu ialah elastisitas yang memiliki batas-batas tertentu. Jadi, apabila kita melampaui batas, maka bendanya akan patah. Nah, begitulah hubungan antara ayat tersebut dengan materi kita hari ini. Adapun indikator pembelajaran kita, yang pertama membedakan karakteristik benda elastis dan tidak elastis, kemudian menentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Kemudian menganalisis sifat elastisitas bahan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, lalu memperhatikan percobaan hukum Hooke dengan menggunakan video, dan yang terakhir mempresentasikan hasil pengamatan mengenai percobaan hukum Hooke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diberikan permasalahan, peserta didik mampu membedakan karakteristik benda elastis dan tidak elastis. Diberikan permasalahan, peserta didik mampu menentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Yang ketiga, diberikan permasalahan, peserta didik mampu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang keempat, diberikan informasi pada eksperimen yang dilakukan, peserta didik mampu melaksanakan penyelidikan mengenai hukum Hooke. Dan yang terakhir, diberikan situasi pengetesan. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengamatan mengenai percobaan hukum Hooke. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada elastisitas bahan kali ini, yang pertama adalah tegangan, yang kedua regangan, yang ketiga mampatan, yang keempat geseran, yang kelima modulus elastisitas, yang keenam batas elastisitas, dan yang terakhir adalah hukum Hooke. Langsung saja kita masuki materinya. Yang pertama tentang tegangan dan regangan. Tegangan merupakan perbandingan dari gaya luar yang bekerja pada luasan area tertentu, atau dapat juga dituliskan sebagai sigma sama dengan F per A. Sigma adalah tegangan, F adalah gaya, dan A adalah luas penampangnya. Kemudian yang kedua adalah regangan. Regangan ini merupakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang mula-mula. Dapat dituliskan sebagai E sama dengan delta L per L0, di mana E adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang, dan L0 adalah panjang mula-mula. Nah, di situ yang di tengah terdapat sebuah gambar. Gambar tersebut merupakan seutas kawat dengan luas penampang A yang ditarik dengan gaya sebesar F, sehingga kawat tersebut mengalami pertambahan panjang, yang mana besarnya adalah delta L. Selanjutnya adalah mampatan dan geseran. Nah, mampatan merupakan peristiwa yang terjadi karena gaya yang bekerja pada masing-masing ujung benda mengarah menuju titik pusat benda. Sedangkan geseran merupakan peristiwa yang terjadi karena gaya yang bekerja pada benda dikenakan pada masing-masing sisi benda, sehingga benda mengalami pergeseran. Nah, bisa diperhatikan pada gambar di bawahnya, bagaimana benda dalam keadaan normal, kemudian
benda saat merenggang ketika gaya luarnya diberikan gaya ke arah luar. Kemudian benda mengalami mampatan saat diberikan gaya ke arah titik pusat bendanya. Yang terakhir adalah geseran saat sebuah benda dikenakan gaya pada masing-masing sisinya. Nah, mampatan ini sendiri merupakan kebalikan dari renggangan, di mana gayanya itu arahnya ke dalam menuju ke titik pusat benda dan benda akan memampat atau mengecil ukurannya, sedangkan renggangan itu gayanya ke arah luar, sehingga benda itu akan merenggang atau membesar ukurannya. Selanjutnya adalah modulus elastisitas atau modulus Young, yang merupakan perbandingan antara tegangan atau stres dengan regangan atau strain. Nah, modulus elastisitas sendiri dapat dilambangkan sebagai E sama dengan sigma per E. Modulus elastisitas ini sendiri hanya bergantung pada jenis zat dan bukan pada ukuran atau bentuknya. Jadi nilai modulus elastisitas itu tergantung pada jenis zatnya. Dia itu tidak bergantung pada ukuran maupun bentuk benda tersebut. Oke, selanjutnya adalah sifat benda, elastis dan plastis. Nah, sifat benda elastis, sifat elastisitas benda itu memiliki batas sampai pada nilai tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gayanya dihilangkan. Sedangkan sifat benda yang plastis itu, apabila kita memberikan gaya yang lebih besar daripada batas elastisitas benda tersebut, maka benda itu tidak dapat kembali ke bentuk semula, atau bendanya itu secara permanen telah berubah bentuk. Dan ketika benda itu diberikan gaya hingga breaking point atau titik patahnya, maka benda tersebut akan patah atau putus. Oke, di sini adalah sebuah grafik sifat benda elastis dan plastis, di mana ini merupakan grafik hubungan antara tegangan terhadap regangan, yang mana sumbu Y itu merupakan tegangan yang berupa gaya dan sumbu X adalah regangan, yang yaitu pertambahan panjang atau delta X. Nah, dari titik 0 sampai titik ke A, regangannya itu nilainya sama dengan tegangan atau regangan sebanding dengan tegangan. Makanya di sana grafiknya berupa garis lurus. Dan di sini itu berlakunya adalah hukum Hooke, sehingga titik A disebut menjadi sebagai batas dari hukum Hooke. Kemudian titik B itu adalah batas elastis. Dari titik 0 ke B itu terjadi deformasi atau perubahan bentuk yang dialami benda, yaitu deformasi elastis. Artinya, saat kita memberikan gaya ke sebuah benda dan gayanya itu dihilangkan, tapi gayanya itu tidak melampaui batas titik B, maka bendanya itu akan kembali ke bentuk awalnya. Oke, nah di atas titik B itu merupakan deformasi plastis. Misalkan kita memberikan gaya, kemudian kita hilangkan, yang mana gayanya itu telah mencapai titik D, maka kawat itu tidak akan kembali ke bentuk awalnya, melainkan dia itu tetap atau mengalami deformasi permanen karena kita telah melewati batas elastisnya. Nah, sedangkan titik C itu adalah titik tekuk, di mana di atas titik C harga gaya yang diberikan itu hanya perlu sedikit atau kecil, sehingga dia akan menghasilkan pertambahan panjang yang besar. Sedangkan titik E adalah titik patah. Jadi ketika kita memberikan gaya yang besarnya itu mencapai titik E, maka kawat atau benda tersebut akan patah. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Oke, seutas tali berdiameter 4 mm dan mempunyai panjang awal 2 meter ditarik dengan gaya 200 Newton.
sehingga panjang talinya itu berubah menjadi 2,02 meter. Nah, hitunglah A. tegangan tali dan B. regangan tali. Nah, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah soal, kita harus mengikuti langkah-langkah yang tepat. Yang pertama, kita tuliskan dulu variabel yang diketahuinya, yaitu yang pertama ada diameter adalah 4 mm atau sama dengan 0,04 meter. Kemudian ada jari-jari atau R, yang mana jari-jarinya adalah 2 meter. Kemudian ada luas penampang A sama dengan 12,56 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Ada gaya tarik atau F-nya yaitu 200 Newton dan panjang awal tali atau L0 adalah 2 meter. Sedangkan pertambahan panjangnya atau delta L-nya kita kurangkan dari panjang akhir yaitu 2,02 dikurangi 2 meter. Sehingga delta L-nya adalah 0,02 meter. Nah, setelah kita menuliskan variabel yang diketahui, kita tuliskan variabel yang ditanyakan, yaitu A. tegangan tali dan B. regangan talinya. Nah, setelah kita menuliskan variabel yang diketahui dan ditanyakan, kita akan melanjutkan dengan penyelesaian, di mana penyelesaian itu dimulai dari menuliskan persamaan atau hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Misalkan untuk tegangan sendiri, rumusnya adalah tegangan sama dengan F per A. Kita masukkan angka atau nilai dari gaya dan luas penampangnya, sehingga diperoleh tegangannya adalah 15,92 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, yang B regangannya sama dengan delta L per L0. Kita masukkan nilainya sehingga diperoleh regangannya adalah 0,01. Nah, setelah kita sampai pada titik penyelesaian tersebut dan mendapatkan nilainya, maka langkah selanjutnya atau yang terakhir itu adalah menuliskan kesimpulan. Kesimpulannya itu berbunyi, jadi besar tegangan tali adalah 15,92 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat dan regangan talinya adalah 0,01. Nah, seperti itu langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah soal. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang bunyi hukum Hooke atau tentang hukum Hooke yang berbunyi, jika gaya yang diberikan pada sebuah pegas tidak lebih besar dari batas elastisitas bahan, maka pertambahan panjang pegas itu sebanding atau berbanding lurus dengan gaya yang bekerja. Nah, di bawah ini merupakan grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Oke, konsep hukum Hooke. Apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, dapat kita tuliskan F atau gaya sama dengan min K delta L, di mana F merupakan gaya, K adalah konstanta pegasnya, dan delta L adalah pertambahan panjangnya. Nah, kenapa di sini minus? Karena tadi dia itu akan bekerja gaya pemulih yang nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi minus di sini adalah sebuah arah, bukan sebuah nilai. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, ini adalah tata cara pengerjaan LKPD. Yang pertama, siswa membentuk sendiri kelompok yang terdiri dari 3-5 orang siswa. Jadi setelah ini silahkan kalian bentuk kelompok, masing-masing tiap kelompoknya itu 3-5 orang. Terserah kalian, mungkin bisa yang rumahnya berdekatan supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelompok mendownload LKPD dan menonton video mengenai hukum Hooke yang dibagikan. Jadi setelah ini silahkan kalian download LKPD yang telah Ibu sediakan. Kemudian kalian tonton video hukum Hooke percobaannya yang sudah Ibu bagikan hari kemarin.
Nah, silahkan kalian simak video tersebut dan catat nilai-nilai yang terukur pada percobaan tersebut. Kemudian, setiap kelompok membuat video berdurasi maksimal 4 menit yang berisikan proses perhitungan data, pembuatan analisis pembahasan, kesimpulan, dan presentasi. Jadi videonya ini untuk misalkan proses penghitungan data itu tidak harus dari awal sampai akhir, tapi misalkan kalian meng-cut atau memotong-motong videonya. Oke, ini proses perhitungan data misalkan 10 detik. Kemudian pembuatan analisis pembahasan, ada potongannya misalkan 10 detik. Kemudian pembuatan kesimpulannya juga. Nah, di presentasi ini nanti kalian harus mempresentasikannya dari awal sampai akhir. Oke, pada proses perhitungan menggunakan satuan internasional. Jadi dalam proses penghitungan nanti kalian menggunakan satuan internasional ya. Jadi yang sentimeter dirubah ke meter. Nah ini tahap presentasi nanti cukup kalian sampaikan berupa poin-poin penting. Misalkan percobaan ini tujuannya ini. Kemudian kalian presentasikan hasil perhitungannya secara jelas. Misalkan untuk data pertama hasil yang kami peroleh nilainya sekian, seperti itu. Pokoknya awalnya kalian silahkan video cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan dari perhitungan data, pembuatan analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, pada tahap presentasi silahkan kalian mulai dari awal, dari salam. Kemudian di presentasi itu nanti juga silahkan kalian jelaskan tentang grafik-grafik yang sudah kalian buat. Dari sana nanti kami akan mengukur tingkat pemahaman kalian. Nah, tugas video per kelompok ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari Senin depan, itu melalui perwakilan kelompok. Silahkan nanti perwakilan kelompok kirimkan videonya ke ibu. Nah, jadi video itu dibebaskan ke setiap kelompok untuk berkreasi, terserah kalian seperti apa. Ini merupakan tabel hasil percobaan hukum-huknya yang akan kalian kerjakan. Di sini kan sudah ada tuh panjang awal pegasnya berapa, percepatan gravitasi berapa, dan massa beban yang dimanipulasi berapa. Setelah itu kalian hitung gaya beratnya. Gaya berat itu kan adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Jadi kalian hitung gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Nilainya tuliskan pada tabel tersebut. Kemudian pertambahan panjang pegas. Nah, pertambahan panjang pegasnya silahkan kalian cari pada videonya dan dicatat di tabel. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi dan pengerjaan tugasnya. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.